Dedek semua, apakah sudah bisa kita mulai perkuliahannya? Sudah bisa, Pak. Apakah slide-nya bisa dilihat adik-adik saya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita memasuki perkuliahan yang ke-7 untuk mata kuliah digital forensik. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah keamanan teknologi informasi. Nah, berbicara tentang keamanan komputer ataupun sistem komputer, hal ini berkaitan dengan keamanan dalam penggunaan komputer dan internet sangat tergantung terhadap 3 aspek ya, atau 3 pihak. Aspek yang pertama adalah si pengguna itu sendiri atau si user, sedangkan pihak yang kedua adalah fasilitator atau penyedia layanan atau komputer, internet, ataupun penyelenggara sistem elektronik. Sedangkan pihak yang ketiga adalah penyedia produk atau teknologi, yaitu perusahaan-perusahaan pembuat perangkat lunak ataupun software. Nah, ini 3 pihak ini yang saling terkait dalam hal-hal yang berhubungan dengan keamanan. Sadaran pengguna komputer ataupun user ataupun penggunaan internet tentang keamanan fasilitas yang digunakan merupakan hal yang penting atau hal yang utama. Hal ini disebabkan oleh karena pada akhirnya si pengguna lah yang biasanya yang paling banyak menjadi korban. Nah, korban dari kejahatan dunia cyber. Penggunaan password. Password yang mudah ditebak, seperti menggunakan nama anggota keluarga, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah password-password yang sering digunakan oleh orang awam, karena password yang jenis ini adalah password yang sangat mudah sekali diingat. Tentunya password-password seperti ini juga memiliki risiko yang sangat tinggi, karena orang akan mudah menebak password apa yang digunakan. Selanjutnya, password yang terlalu singkat dan bersifat umum. Semakin sedikit dan umum karakter yang digunakan, maka akan semakin mudah password tersebut bisa ditebak oleh orang lain. Dengan menggunakan metode brute force attack, telah umum dipakai untuk menjebol password file-file Microsoft Office, ya, zip file, RAR file, dan sistem operasi dan lain-lain. Nah, jika kita menggunakan password-password yang bersifat umum, ya, yang mudah ditebak oleh orang lain, maka dengan menggunakan sebuah aplikasi yang namanya brute force attack, maka password-password tersebut akan dapat mereka dapatkan. Di dalam keamanan komputer terdapat beberapa jenis ancaman. Nah, di antaranya ancaman itu adalah berupa serangan melalui internet dan jaringan. Serangan-serangan tersebut berupa malware, ya, atau singkatan dari malicious-ware, ya. Serangan denial of service atau yang lebih dikenal dengan DOS attack,
atau DOS attack. Dan pengembangan lebih lanjut dari serangan denial of service ini adalah berupa serangan DDoS, Distributed Denial of Service, yaitu serangan denial of service yang terdistribusi. Selanjutnya bisa serangan berupa backdoor dan juga berupa spoofing. Penggunaan tak terotorisasi, ya, pencurian hardware dan software, serta pencurian informasi. Nah, inilah jenis-jenis keamanan pada komputer. Selanjutnya adalah jenis-jenis serangan. Serangan melalui media internet itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan malware tadi ya, malicious-ware, terus ada serangan denial of service, dan juga ada akses dan penggunaan yang tidak terotorisasi. Serangan melalui internet dan jaringan. Pertama sekali kita akan bahas jenis serangan itu adalah malware. Nah, malware ini bisa dalam bentuk virus, ya, yaitu program yang bertujuan untuk mengubah cara bekerja komputer tanpa seizin pengguna. Pada saat sebuah sistem komputer terkena virus, maka beberapa komponen-komponen ya bisa berubah dan terkadang bekerja di luar kontrol, sehingga menyulitkan si pengguna untuk melakukan aktivitasnya pada komputer tersebut. Nah, jenis malware yang kedua adalah yang disebut dengan worm. Worm ini adalah program yang menggandakan dirinya secara berulang-ulang di komputer, sehingga menghabiskan sumber daya. Jadi serangan jenis worm ini melakukan duplikasi ya di dalam sebuah komputer, nah, sehingga seluruh sumber daya komputer itu apakah memori, apakah prosesor, nah, habis hanya untuk melayani program-program yang tadi telah digandakan oleh worm tersebut. Jenis malware yang ketiga adalah Trojan. Trojan ini adalah sebuah program ya yang menyerupai program yang bersembunyi di dalam komputer. Jadi sebuah program yang masuk ke dalam sebuah sistem komputer dan mereka bersembunyi di dalam komputer tersebut. Malware ini akan mengirimkan payload atau kejadian destruktif yang dikirimkan oleh program. Selanjutnya, malware ini dapat diatasi menggunakan program antivirus. Nah, jadi untuk menghindari kejahatan malware ini, ya, serangan berupa malware, kita bisa mengatasinya dengan menggunakan program antivirus. Nah, tentunya program antivirus yang kita gunakan itu adalah antivirus yang terupdate, ya, yang terkini. Selanjutnya adalah DOS attack. Nah, denial of service attack ini adalah serangan yang tujuannya untuk mengganggu akses komputer pada layanan web ataupun email. Pelaku akan mengirimkan data yang tidak bermanfaat secara berulang-ulang. Jadi ada pengiriman data ya, yang dilakukan secara berulang-ulang dengan jumlah yang cukup besar. Akibat dari kejahatan DOS ini, ya, DOS attack ini, maka layanan yang tersedia pada sebuah komputer itu tidak bisa diakses. Dan dia akan memblok pengunjung-pengunjung lainnya. Jadi suatu server itu dikuasai penuh oleh DOS attack.
dan mereka mengirimkan paket data yang berulang-ulang dengan jumlah yang cukup besar, sehingga kemampuan server ataupun sistem komputer akan menjadi menurun, bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Serangan lainnya adalah berupa backdoor. Backdoor ini adalah program yang memungkinkan pengguna tak terotorisasi untuk masuk ke komputer tertentu. Jadi program-program yang bisa masuk ke dalam sebuah komputer pengguna tanpa melakukan otorisasi, tanpa melakukan proses sign in, login, dan lain sebagainya. Serangan melalui internet jaringnya adalah spoofing. Nah, spoofing ini adalah salah satu teknik untuk memalsukan IP komputer sehingga dipercaya oleh jaringan. Nah, jadi internet protokolnya, ya, IP address-nya dipalsukan. Nah, sehingga di jaringan tidak mencurigai IP tersebut. Serangan ini dapat dilindungi oleh firewall. Jadi untuk mengatasi terjadinya serangan spoofing, maka kita harus menggunakan firewall. Penggunaan tak terotorisasi. Penggunaan tak terotorisasi ini adalah penggunaan komputer atau data-data yang ada di dalamnya untuk aktivitas ilegal atau tanpa persetujuan pengguna. Dia dapat masuk ke dalam sebuah sistem komputer ataupun server. Nah, dia masuk ke dalamnya tanpa mendapat persetujuan dari si pemilik sistem komputer tersebut. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode kontrol akses. Jadi kita bisa mengatasi kejahatan tak terotorisasi ini dengan cara menggunakan teknik kontrol akses. Jadi siapapun yang akan menggunakan sebuah sistem komputer ataupun server, seluruh user yang ada itu harus selalu dikontrol oleh admin. Kontrol akses adalah tindakan keamanan yang menentukan siapa, kapan, dan tindakan apa yang dapat diambil oleh seseorang terhadap sistem. Itu yang disebut dengan kontrol akses. Contohnya adalah penggunaan login dan password dan perangkat biometrik. Jadi siapapun yang akan masuk ke dalam sebuah sistem, ya, dia harus melalui login dan password ke dalam sistem tersebut. Nah, bisa juga digunakan perangkat-perangkat biometrik, apakah itu sidik jari, retina mata, suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pencurian hardware dan software. Nah, biasanya terjadi pada saat seseorang mencuri informasi pribadi atau yang sifatnya rahasia. Misalnya data-data pribadi seseorang, ya, apakah itu didapat melalui KTP, paspor, ataupun yang didapat dari kartu keluarga. Ya. Terus juga termasuk data-data yang sifatnya rahasia. Nah, ini adalah pencurian hardware dan software. Untuk pencurian data-data yang bersifat rahasia, nah, misalnya data-data project atau produk terbaru dari sebuah vendor
yang harusnya tidak terpublikasi sebelum di launching, nah, itu harus dilindungi. Dan biasanya mereka akan berusaha untuk mencuri atau mendapatkan data-data penelitian tersebut, sehingga mereka dapat mencuri teknologi ya atau ilmu yang ada di dalam produk-produk yang akan di launching. Selanjutnya, untuk melindungi pencurian informasi perlu dilakukan metode enkripsi. Jadi dari informasi-informasi kita yang bersifat plain text, yang bersifat data asli yang bisa dibaca, itu harus kita lakukan dengan metode enkripsi. Sehingga informasi dan data-data tersebut diubah menjadi kode-kode dan sandi-sandi yang hanya bisa dibaca setelah dilakukan deskripsi pada informasi tersebut. Nah, enkripsi itu sendiri adalah mengubah karakter yang dapat dibaca menjadi tidak dapat dibaca. Biasanya hasil dari enkripsi itu adalah penggabungan dari alfabet, numerik, tanda baca, dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu ditampilkan datanya atau informasinya tidak bisa dibaca. Salah satu isu terpenting saat ini dalam e-government adalah tanda tangan digital. Sertifikat digital sering digunakan untuk melakukan transaksi online. Sekarang orang-orang untuk mengirimkan sebuah informasi tidak perlu melakukan tanda tangan basah langsung pada dokumen, ya. Bisa dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital. Selanjutnya adalah pencurian informasi. Nah, pencurian informasi ini, ini udah tadi ya, ini terduplikat. Nah, selanjutnya adalah etika komputer. Nah, untuk mengatasi berbagai pencurian, ya, di atas diperlukan etika komputer. Nah, etika komputer itu adalah panduan moral yang mengatur penggunaan komputer dan sistem informasi. Nah, jadi perlu diatur etikanya untuk melakukan aktivitas menggunakan media komputer. Nah, selanjutnya adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini bisa terjadi dalam bentuk, ya, ada yang kita kenal dengan istilah kejahatan cyber yang dilakukan oleh hacker, cracker, cryptidis, dan cyber teroris. Sedangkan hacker itu sendiri adalah seseorang yang mengakses komputer atau jaringan secara ilegal. Walaupun mereka tidak melakukan sabotase, penghapusan data, ya, tidak melakukan tindak kriminal, namun mereka juga sudah dinyatakan sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, itu untuk hacker. Sedangkan cracker adalah seseorang yang mengakses komputer atau jaringan, ya, secara ilegal, tapi memiliki motivasi jahat, motivasi yang tidak baik, ya. Mungkin saja dia ingin menghapus seluruh data yang ada atau mengambil data tersebut, sehingga nanti mereka akan meminta tebusan pada yang punya data. Terus yang ketiga adalah kejahatan cryptidis. Ini hampir mirip dengan cracker, tapi tidak memiliki keahlian teknis. Nah, ini orang-orang yang baru belajar, baru mengetahui sedikit tentang
JavaScript, programming, ya, security, terus mendownload tools, ya, atau perangkat-perangkat pembantu untuk melakukan kejahatan. Jadi mereka tidak memiliki keahlian teknis, hanya menggunakan tools atau aplikasi program yang sudah ada. Selanjutnya adalah cyber teroris. Cyber teroris ini adalah seseorang yang menggunakan internet atau jaringan untuk merusak dan menghancurkan komputer jaringan dengan alasan politis. Nah, cyber teroris ini lebih kepada unsur politis. Nah, kejahatan cyber. Nah, yang pertama adalah phishing atau spoofing. Nah, dalam dunia hacking, teknik phishing dari kata phishing, ya. Nah, phishing ini artinya adalah memancing, ya, ataupun spoofing. Tujuannya adalah untuk mengelabui, ya, atau menipu pengguna seolah-olah telah membuka situs asli, padahal situs tersebut adalah situs palsu. Nah, ini misalnya kejadian pada situs BCA, ya. Nah, situs BCA itu www.klikbca.com. Terus mereka memasukkannya menjadi www.klikbca.com, ya, tanpa ada titik di antara www dan klikbca.com. Secara sepintas, tanpa disadari, alamat situs ini adalah alamat situs yang sama, ya, kalau kita tidak teliti. Nah, jadi si kejahatan phishing dia memanfaatkan kelemahan ini. Metode phishing juga dilakukan secara aktif, misalnya dengan mengirim email palsu berisi informasi tertentu, dan penerima email dapat mengklik link yang disediakan dalam email tersebut. Misalnya email tentang foto terbaru, request teman, menang hadiah, dapat undian, dan lain sebagainya. Jadi mereka memberikan sebuah link, ya, yang menjanjikan kita untuk mendapatkan sesuatu, nah, sehingga si user mengklik link yang telah diberikan. Nah, bagaimana cara untuk menghindari kejahatan phishing tersebut? Nah, pertama adalah usahakan selalu login menggunakan bookmark, ya, atau ketik sendiri dengan benar dan teliti pada web browser. Jadi lebih disarankan untuk login, ya, untuk mengisi password dan lain sebagainya itu kita diminta untuk mengetik sendiri. Karena beberapa tahun silam, ya, masyarakat telah menemukan kelemahan, ya, pada situs Facebook untuk proses memasukkan login. Biasanya orang-orang ingin senang, ingin simpel dan praktis, tidak repot-repot tiap mengakses Facebook memasukkan password secara manual. Nah, di situ ada pilihan Remember Me, ya. Jadi kita masukkan password pertama kali di atas, terus kita centang Remember Me atau ingat saya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu password yang kita masukkan di dalam situs Facebook tersebut bisa dilihat dengan sempurna dengan sedikit teknik. Sebisa mungkin tidak melakukan login dari link atau periksa dahulu keaslian link situs tersebut. Cara menghindar yang ketiga dari phishing adalah jika login pertama gagal, segera periksa halaman web yang sekarang ataupun halaman web yang sebelumnya. Jika terbukti palsu, segera ganti password. Pengguna Mozilla Firefox dapat menginstal add-on
anti phishing. Nah, misalnya Phishtank ya atau site checker dengan mengunjungi halaman website tersebut. Nah, kejahatan cyber yang lainnya adalah termasuk di dalamnya adalah spam. Nah, spam ini adalah email yang tidak diinginkan yang dikirim ke banyak penerima sekaligus. Ya. Ini email sampah. Selanjutnya adalah spyware. Spyware ini adalah program yang secara tidak sengaja terpasang untuk mengirimkan informasi pengguna kepada pihak lain. Salah satunya bentuknya adalah adware. Selanjutnya adalah kejahatan di tempat publik. Nah, jika terpaksa harus terhubung dengan internet melalui warnet, ya, waspadai adanya indikasi penggunaan program penyadapan dalam komputer yang kita gunakan. Nah, juga perlu dihindari penggunaan komputer-komputer yang disediakan secara gratis untuk publik, ya, misalnya di bandara, ya, ada internet corner namanya dan lain sebagainya, ya. Kalau bisa jangan menggunakan perangkat-perangkat tersebut, karena kita khawatirkan, ya, ada orang-orang yang bermaksud jahat telah menanamkan sebuah aplikasi atau software yang bisa mengambil semua informasi-informasi penting. Nah, program-program penyadapan yang ada saat ini, ya, misalnya adalah Keylogger, ya. Nah, ini Keylogger ini program yang merekam setiap ketikan yang kita lakukan pada keyboard, termasuk saat login dan mengisi password. Selanjutnya adalah sniffing. Nah, ini adalah kegiatan penyadapan yang dilakukan pada saat membuka situs yang tidak menggunakan enkripsi, sehingga semua data akan mudah terekam. Karena tanpa terenkripsi, nah, situs-situs yang telah menggunakan enkripsi ditandai dengan alamat yang diawali dengan HTTPS. Kalau kita menemukan situs tersebut, berarti situsnya sudah menggunakan enkripsi. Selanjutnya adalah DNS. Nah, DNS adalah program yang dapat membelokkan situs yang kita ketik ke situs yang lain. Antisipasi untuk menghindari penyadapan bisa dilakukan dengan menggunakan warnet yang terpercaya, hindari menyimpan password dalam web browser, atau hapus semua data history setelah browsing. Nah, selanjutnya adalah kesalahan dalam penyedia layanan web. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk kesalahan penyedia layanan web diantaranya adalah gunakan password yang berbeda untuk situs yang berbeda. Minimal memiliki 3 password untuk keperluan berbeda sesuai dengan urgensinya. Manfaatkan fitur-fitur security atau kemampuan yang disediakan oleh penyedia layanan web. Misal pada mail Yahoo terdapat fitur sign in, ya, untuk mencegah phishing. Jangan gunakan fitur-fitur yang berlebihan dan membebaskan pengguna lain untuk berbuat banyak hal. Misalnya, setiap testimoni dalam Friendster atau Facebook harus di-approve secara manual. Selanjutnya adalah
Sering-sering membaca artikel tentang security di internet dan gunakan penyedia layanan web yang terakreditasi telah banyak digunakan dan dapat diandalkan. Nah, selanjutnya adalah kesalahan software. Nah, kesalahan software ini bisa saja terjadi karena program yang diinstal pada komputer memiliki kelemahan yang dapat dieksploitasi. Misalnya enkripsi PDF beda Adobe Acrobat dapat langsung dijebol dengan password recovery button ya yang dibuat oleh Elcomsoft. Terus ditemukannya kelemahan pada browser dan sistem operasi juga dapat membahayakan keamanan. Selanjutnya adalah pencegahan gangguan keamanan akibat kesalahan program. Jangan terlalu banyak menginstal program, apalagi jika tidak diperlukan, karena akan semakin rawan dengan masalah security. Apalagi jika pembuat software kurang memperhatikan masalah keamanan. Pastikan bahwa firewall selalu aktif untuk melakukan blocking port-port yang tidak perlu, sehingga meminimalkan serangan Trojan, worm, dan pengiriman data ilegal. Gunakan program aplikasi versi terbaru yang sudah rilis. Ini pencegahan gangguan keamanan akibat kesalahan program. Selanjutnya adalah penipuan produk. Terdapat penyedia jasa dan produk palsu yang menyediakan program aplikasi antivirus palsu, padahal sebetulnya dikategorikan sebagai malware atau software program yang berbahaya bagi komputer. Pengguna harus lebih berhati-hati saat mendownload atau menginstal program, termasuk menjalankan semua file yang dapat dieksekusi. Ya. Misalnya extension .exe, .com, ya, .bat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya keamanan pada situs, di mana pemilik situs atau administrator situs perlu memperhatikan masalah keamanan suatu situs agar tidak mengganggu penggunanya atau bahkan ditinggalkan pengguna. Beberapa bentuk serangan yang berpotensi mengancam keamanan diantaranya adalah hacker lock dan warning message. Karena hacker lock dalam tab ini adalah seorang hacker hanya mengamati dan mungkin dalam tahap pencarian telah celah keamanan, ya. Jadi pencarian celah keamanan. Selanjutnya warning message. Hacker dalam hal ini sudah menyusup ke dalam sistem dan memberi
Apakah slide-nya sudah bisa terlihat kembali, adik-adik? Oke, baik. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, tadi kejahatan-kejahatan yang berada di tempat publik ya. Nah, jadi tempat-tempat publik itu bisa saja di warnet ya, ataupun di kafe-kafe, di kantin, ataupun bahkan di tempat publik lainnya seperti bandara. Nah, biasanya di bandara-bandara ya, sebelum kita berangkat dan lain sebagainya itu ada internet corner ya. Jadi ada beberapa komputer yang disediakan bisa digunakan untuk mengakses internet secara gratis ya. Nah, namun kalau kita tidak terlalu penting ya mencari informasi di sana, kalau bisa jangan digunakan karena sangat berisiko sekali ya. Kemungkinan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya akan melakukan penyadapan ya dengan menggunakan program-program yang ada. Nah, program-program penyadapan yang biasa digunakan itu diantaranya adalah keylogger ya. Nah, keylogger ini dia akan menyadap ya atau mengumpulkan semua informasi yaitu segala sesuatu yang kita ketikkan pada sebuah keyboard ya. Nah, jadi setiap hal-hal yang kita ketikkan di keyboard itu direkam oleh aplikasi keylogger ini. Nah, termasuk pada saat kita memasukkan username ataupun password sehingga mereka akan mendapatkan password-password yang kita inputkan. Jadi hal ini biasanya kebanyakan mereka gunakan di ruang-ruang publik yang bisa mengakses internet secara gratis. Nah, juga dengan metode sniffing. Nah, ini penyadapan yang dilakukan terhadap situs-situs yang tidak diamankan, ya. Situs-situsnya pengiriman datanya tidak terenkripsi, sehingga data-data yang melewati jaringan tersebut itu bisa disadap dan dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak, ya, seperti man in the middle attack. Selanjutnya ada DNS. Nah, DNS ini program yang dapat membelokkan situs yang kita ketik ke situs yang lain, ya. Nah, jadi ini sering kita temui ya pada saat kita berada pada suatu situs ya, terus kita mengklik satu halamat yang mereka belikan, namun kita sudah dibawa kemana-mana oleh mereka ya, sehingga hal-hal utama yang kita cari tadi kita sudah lupakan dan kita selalu dibawa ke tempat-tempat yang menarik ya, namun data-data atau informasi yang kita temukan tidak pernah dijumpai. Untuk mengantisipasi kejahatan di tempat publik ini ya, yaitu dengan menggunakan warnet yang terpercaya ya. Nah, zaman sekarang orang sudah tidak datang lagi ke warnet ya, karena orang-orang pada saat ini sudah hampir semua memiliki komputer dan laptop di rumahnya. Nah, barangkali di daerah-daerah ya keberadaan warnet ini masih sangat diperlukan. Nah, selanjutnya adalah keamanan pada situs dan software, yaitu kesalahan pada penyedia layanan web. Pencegahan yang dapat dilakukan atas kesalahan penyedia layanan web ini diantaranya adalah gunakan password yang berbeda untuk situs yang berbeda. Minimal memiliki 3 password untuk keperluan berbeda sesuai urgensinya. Nah, namun penggunaan password yang berbeda-beda ini juga mempunyai risiko ya. Nah, karena kita memiliki banyak username dan password, nah terkadang kita lupa password mana yang kita gunakan untuk mengakses
tempat tertentu. Jadi kita kebingungan sendiri. Terus manfaatkan fitur-fitur security ya atau keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan web. Misalnya pada mail Yahoo ya, itu terdapat fitur sign in shield. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah aktivitas phishing. Jangan gunakan fitur yang berlebihan ya, dan membebaskan pengguna lain untuk berbuat banyak. Misalnya setiap testimoni dalam Friendster ataupun Facebook harus di-approve secara manual. Dan sering-seringlah membaca artikel tentang security di internet. Gunakan penyedia layanan web yang kredibel, telah banyak digunakan dan dapat diandalkan. Selanjutnya adalah kesalahan pada software. Kesalahan pada software ini dapat terjadi karena program yang diinstal pada komputer memiliki kelemahan yang dapat dieksploitasi. Misalnya saja enkripsi PDF pada Adobe Acrobat dapat langsung dijebol dengan password recovery buatan Elcomsoft. Temukan kelemahan pada browser dan sistem operasi yang dapat membahayakan dari sisi keamanan. Selanjutnya adalah pencegahan gangguan keamanan akibat kesalahan program. Nah, caranya adalah jangan terlalu banyak menginstal program, apalagi program tersebut tidak kita perlukan. Karena akan semakin rawan dengan masalah security. Apalagi jika pembuat software kurang memperhatikan masalah keamanannya. Pastikan bahwa firewall selalu aktif untuk dapat memblok port-port yang tidak diperlukan, sehingga meminimalkan serangan trojan, worm, dan pengiriman data ilegal. Gunakan program aplikasi versi terbaru yang sudah rilis atau yang bersifat stabil. Nah, ini untuk pencegahan gangguan keamanan akibat kesalahan program. Selanjutnya adalah penipuan produk. Terdapat penyedia jasa dan produk palsu yang menyediakan program aplikasi antivirus palsu. Padahal sebetulnya dikategorikan sebagai malware atau software program yang berbahaya bagi komputer. Pengguna harus lebih berhati-hati saat mendownload atau menginstal program, termasuk menjalankan semua file yang dapat dieksekusi. Misalnya file yang berversi .exe, .com, dan lain sebagainya. Pemilik situs atau administrator situs perlu memperhatikan masalah keamanan suatu situs ya, agar tidak mengganggu penggunanya atau bahkan ditinggalkan oleh pengguna. Beberapa bentuk serangan yang potensial mengancam keamanan ya, diantaranya adalah hacker lock, terus warning message. Pada hacker lock, ya, tahap ini seseorang hacker hanya mengambil atau mungkin dalam tahap pencarian celah keamanan. Sedangkan warning message adalah hacker dalam hal ini sudah menyusup ke dalam sistem dan memberikan pesan tertentu agar admin memperbaiki celah keamanannya. Selanjutnya adalah device side. Hacker sudah berhasil masuk ke dalam sistem sepenuhnya dan tidak segan mengubah tampilan situs terkait. Terus ada destroyed site. Hacker pada tahap ini tidak segan untuk menghapus data-data penting, melumpuhkan situs
sehingga tidak dapat diakses. Terdapat beberapa cara untuk melakukan pencegahan gangguan terhadap situs. Caranya adalah backup database. Segera backup database pada tempat yang aman, terutama untuk situs yang dinamis dan menggunakan banyak database. Selanjutnya adalah update sistem. Segera update atau migrasi ke sistem yang lebih aman, terutama jika situs rawan terhadap tindak kejahatan dan banyak celah keamanan atau security hole. Dan selanjutnya adalah update web server ke versi yang terbaru yang sudah di-patch lubang keamanannya. Update engine web ke versi terbaru yang sudah di-patch keamanannya. Jangan gunakan nama database yang default. Selanjutnya, trik-trik lainnya untuk melakukan pencegahan gangguan terhadap situs. Pertama, jangan gunakan username dan password secara default. Misal admin atau 123456. Selanjutnya, memasang firewall. Terus, lakukan monitoring dan cek log secara berkala. Jadi kita melakukan monitoring dan cek log secara berkala. Melakukan updating patch keamanan. Terus melakukan pengecekan berkas log karena tidak ada yang tahu kapan serangan tersebut terjadi. Nah, selanjutnya adalah isu-isu terkini. Ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Sudah disahkan menjadi undang-undang dengan nomor 11 2008. Nah, undang-undang ini mengatur pornografi di internet, transaksi elektronik, etika pengguna internet, di dalamnya termasuk e-procurement untuk mengikuti tender-tender. Oke, saya rasa kita sudah sampai ke slide yang ke-25 yang terakhir. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, silahkan dibuka kameranya on cam. Kita akan screenshot untuk absensi kehadiran. Adik-adik juga jangan lupa untuk mengisi absen yang ada di Google Form. Baik. Kita lengkap 12 orang Oke, silakan saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik semua Kita tutup perkuliahan kita malam ini selanjutnya perlu diinformasikan bahwa minggu depan kita sudah bisa untuk melaksanakan UTS untuk mata kuliah digital forensik. Karena minggu depan kita masuk pada minggu yang ke-8. Nah, untuk mata kuliah lain kalau sudah mencukupi 8 atau lebih kita akan laksanakan pada minggu depan. Kita tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua.
Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Alex ya. Oi,